Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada saudara, pada tanggal 11 Mei 2020 hari Senin, kita diajak untuk sekali lagi menyelami misteri Tritunggal dalam diri kita. Tapi mari kita buka dulu dengan doa. Tuhan, berkatilah kami. Semoga sabdamu mengalir dalam hati kami dan hatimu dan hati anak-anakmu yang mendengarkan. Biar Kau sendiri ya Tuhan, menumbuhkan pengertian pemahaman yang benar akan Tritunggal dan masuk ke dalamnya relasi ilahi yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, sekali lagi dalam amanat perpisahan Yesus mengatakan sesuatu misteri, suatu ajaran yang luar biasa yang harus kita sadari dengan sungguh-sungguh. Dikatakan kalau kamu mencintai aku, kamu mencintai perintahku, dan aku dan Bapa tinggal dalam dirimu. Saudara, kata-kata ini nampaknya sederhana, tetapi tidak, sangat dalam. Aku dan Bapa ada dalam dirimu. Tapi kuncinya apakah aku mencintai Yesus? Pasti kita mengatakan, oh tentu kita mencintai Yesus. Kita menjalankan semua kegiatan rohani, kegiatan apapun, ya, ke gereja, doa rosario, doa apapun, pasti. Benar. Sungguh, itulah salah satu indikasinya. Tapi apakah saya menjalankan perintahnya? Hukum-hukumnya hukum Yesus. Bisa ya, bisa enggak. Kita seringkali ya atau tidak. Tergantung dari mood kita. Kalau enggak ya enggak. Meskipun kita tahu harus mengampuni, memaafkan, berbelas kasihan, sabar, murah hati, dan seterusnya. Tapi ketika itu tidak cocok dengan saya, jadi setengah-setengah lah, jujur, setengah-setengah sesuai dengan apa yang kumaui. Bukan sesuai dengan kehendaknya. Ya, maka kita harus jujur dalam apa adanya. Kalau tidak, belum ya sudah, enggak apa-apa. Kita mohon rahmat supaya kita menjadi lebih konsekuen, lebih konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, atau yang ketiga boleh dikatakan, ketika kita masih setengah-setengah seperti itu, ya mediocre, ya tidak panas, tidak dingin, kata kitab Wahyu. Yang ketiga mungkin harus dikatakan bahwa apakah aku mengenal Yesus? Apakah aku bukan hanya tahu, mengenal, masuk ke rohnya. Menyelami seluruh pribadinya, seluruh kehendaknya, seluruh harapannya, seluruh cita-citanya, rohnya. Ketika kita bertemu dengan sahabat, bertemu dengan persahabatan, kita tahu siapa orang yang kita ajak omong, ajak bicara tersebut. Siapakah pribadinya itu? Kenalkah aku dengan orang yang kucintai, kusayangi? Suami, apakah sungguh-sungguh mengenal istrinya? Dengan segala karakter, dengan segala sifat, dengan segala kekurangan, dengan segala terbatasan, dan menerima itu. Bukan hanya tahu. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ada keterbukaan, ada keterbukaan. Kesediaan untuk membuka diri. Kesediaan untuk dilukai oleh satu sama lain. Dan kita dibawa untuk dalam perjumpaan persatuan. Nah itulah, dalam jatuh dan bangun, dalam kurang dan lebih itu, lalu kita masuk dalam roh. Apa yang sebetulnya dikehendaki roh suami, roh istri, roh kita, anak-anak. Apa yang sesungguhnya. Demikian juga roh Yesus, semangat Yesus, roh kasih gitu loh. Mengasihi aku, memberikan diriku kepadanya. Jadi aku mengerti rohnya, semangatnya, jiwanya, kekuatannya. Lalu bersatu dengan apa yang dia kehendaki, sekehendak, sepikir. Filipi bab 2 ayat 5. Hendaklah kamu sehati sepikir dengan Yesus. Seperti apa? Yang meskipun Allah mengorbankan diri menjadi manusia, rendah, serendah-rendahnya, disalibkan, taat kepada kehendak Bapa. Nah, jadi kalau dikatakan bacaan Yesus bersabda demikian, mau menunjukkan kepada kita sejauh mana kebersatuan kita dengan Tuhan itu menjadi kebersatuan yang otentik, yang tulus, yang jujur, yang masuk ke dalam.
Nah, itu yang harus kita sadari sungguh-sungguh kalau kita sungguh mencintai. Apakah sungguh-sungguh mencintai dia atau hanya lip service? Nggak tahu, Andalah sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu sejauh mana kita sungguh-sungguh menghayati itu semua. Nah, di samping itu kedua, Yesus mengatakan, bukan hanya Bapa yang tapi dan aku akan menyatakan diri kepadamu. Jadi ketika kita masuk dalam Yesus, Yesus menyatakan diri, mewahyukan diri kepada kita. Apa yang dia menjadi kehendaknya, apa yang ia pikirkan, apa yang dipikirkan kehendaknya itu untuk pasti kebaikan kita, nggak akan mungkin tidak kebaikan kita. Lalu Yesus lebih mengatakan lagi, aku akan memberikan kepadamu penghibur, yaitu Roh Kudus, yang dia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus. Jadi masa Paskah ini kita akan puncak dari Paskah itu adalah mahkotanya itu adalah apa? Pentakosta, Roh Kudus. Sekali lagi semua Tritunggal itu ada dalam diri kita. Yang penting kita mau menemukan, mencari, menemukan, menyadarinya. Yang emas, permata dalam hati kita, hidup kita itu Roh Kudus. Dan itu harus dimohonkan, tidak segampang yang kita kira. Kita dengan baptisan kita tahu semua, belum tentu. Harus dimohonkan, harus dicari, harus dirasakan. Ya. Memulai sesuatu dengan mohon Roh Kudus dalam pikiran, mindsetnya itu harus diubah. Mindsetnya harus pelan-pelan Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, harus. Tanpa itu kita seringkali bertindak sesuai dengan ego kita masing-masing. Maka mari saudaraku, semoga masa Paskah ini kita ada dua, datanglah Roh Kudus, diulang terus, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu. Kalau kemarin saya katakan rosario Bapa kami, dan sekarang datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, nyalakanlah di dalamnya api cintaku, datanglah. Kata datanglah Roh Kudus itu sudah bagus. Maranatha, datanglah Roh Kudus, datanglah Tuhan, datanglah Roh Kudus. Semoga Anda dipenuhi dengan Roh Kudusnya, hari demi hari, saat demi saat, waktu demi waktu. Sehingga hanya Kristus, hanya Bapa dan Roh Kudus Trinitaris dalam hidup Anda. Dan rohlah yang membimbing, menuntun, membuka misteri itu dalam hidup Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda. Darah dan air yang telah memancar dari hati kudus Yesus menyembuhkan Anda selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.